Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu hanya ingin mengingatkan bahwa kita memang sekarang sedang pada era pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu hanya mengingatkan kepada kalian bahwa memang pembelajaran harus dilakukan dengan media daring. Tapi Ibu harap kalian semua tetap semangat dan giat mengikuti pembelajaran ini. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis inovasi dan faktor keberhasilan inovasi serta perilaku kreatif. Dengan tujuan agar para siswa dapat memiliki perilaku kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu produk. Seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Ibu akan membagikan materi melalui PPT. Apakah terlihat? Belum, Bu. Yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan tentang materi semangat berwirausaha. Jika pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian inovasi, manfaat, dan fungsi inovasi, sekarang kita mempelajari jenis-jenis inovasi dan faktor keberhasilan inovasi. Materi yang pertama adalah jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi ada 4. Yang pertama, penemuan. Penemuan yaitu kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan suatu produk atau jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada, namun berbeda. Selanjutnya, duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk yang dapat diaplikasikan. Selanjutnya, ini ada mind mapping tentang faktor keberhasilan inovasi. Jadi, ada 4 faktor keberhasilan inovasi. Yang pertama, orientasi pasar. Mengapa faktor keberhasilan inovasi berorientasi kepada pasar? Karena dalam inovasi kita harus melihat unsur kompetisi, kompetitor, dan konsumen. Jadi jika inovasi tidak didasarkan pada itu, maka akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan inovasi tersebut. Yang kedua ada value added atau nilai tambah. Jadi di perusahaan yang ingin melakukan inovasi harus melihat nilai tambah dari inovasi tersebut. Misalkan saja kita ingin membuat suatu produk minuman. Nilai tambahnya adalah jika kita ingin membeli minuman itu, maka 10% akan bisa dibagikan kepada korban wabah COVID, seperti itu. Jadi ada nilai tambahnya. Lalu ada efisiensi dan efektivitas. Faktor keberhasilan inovasi harus didasari pada efisiensi dan efektivitas. Bila tidak, semuanya akan mubazir atau tidak terencana, seperti itu. Dan yang terakhir, visi dan misi.
Jadi, faktor keberhasilan inovasi itu harus pula melihat dari visi dan misi perusahaan atau inovasi berkelanjutan. Jadi, inovasi bukan hanya dilakukan pada jangka waktu tertentu saja, tapi bisa dilakukan untuk seterusnya, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Bagaimana? Baik, Bu. Saya mau nanya. Ya, silakan, Danang. Saya mau nanya, Bu. Fungsi berwirausaha bagi siswa itu apa ya, Bu? Oke, jadi Ibu akan menjawab ya. Jadi, fungsi berwirausaha bagi siswa yaitu yang pertama untuk mengasah keterampilan para siswa dengan membuat dan menciptakan produk yang sesuai dengan minat dan daya beli. Yang kedua, meningkatkan daya inovasi dan kreativitas siswa melalui pembuatan produk. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi dengan menyenangkan, seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih. Ya. Selanjutnya, Ibu minta kalian membuat suatu proposal tersederhana. Ini merupakan bagian dari konsep inovasi sebagai hasil kreativitas. Rules-nya adalah yang pertama, bentuk kelompok 4-5 orang. Yang kedua, buatlah proposal sederhana tentang program kewirausahaan meliputi nama produk, modal, harga, promosi, distribusi, dan flash. Ibu beri waktu setengah jam, silakan didiskusikan. Bila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Gitu ya. Jadi kita diskusi mengenai proposal kewirausahaan. Ya, jadi bisa berupa makanan, bisa berupa kerajinan, seperti itu. Yang sederhana saja. Bu. Tidak usah yang ada bab 1, bab 2, seperti itu. Tapi rancangan atau kasarannya saja. Baik. Oh ya, jika sudah selesai, Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Jadi kelompok kami akan membuat produknya donat pelangi, Bu. Ya, seperti apa itu? Jadi dengan modalnya itu modal sendiri sebesar 1 juta.
Kemudian modal pembuatan produk 150.000, untuk kemasan 100.000, untuk bahan-bahannya tepung terigu 200.000, gula 150.000, margarin 50.000, telur 130.000, ragi 100.000, garam 10.000, dan gasnya 110.000. Jadi kelompok kami akan menjualnya 1.000 per donat, Bu. Jadi laba dari bahannya itu 1.000, sehingga saya memutuskan untuk menjualnya itu 2.000. Jadi untuk promosinya kita menggunakan 5 cara, yaitu pertama dengan face to face, melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, menggunakan situs jual beli online, dan bekerja sama dengan pemilik market. Untuk place-nya, kita akan distribusi menjadi 2 macam, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Kami berharap dengan cara distribusi ini, masyarakat dapat mengenal produk kita secara luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, Bu. Oke, baik, sudah bagus. Paling hanya nanti dijabarkan sedikit saja ya. Oke, jadi inti dari pelajaran pada pagi hari ini yaitu jenis-jenis inovasi itu ada 4. Yang pertama penemuan, yang kedua pengembangan, ketiga duplikasi, dan yang keempat adalah sintesis. Serta faktor keberhasilan inovasi juga ada 4, yaitu orientasi pasar, nilai tambah, visi misi, dan efektivitas serta efisiensi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian untuk mengukur kalian apakah sudah paham atau belum dengan pelajaran pada pagi hari ini. Ibu sudah kirim link Google Form di WhatsApp group. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Apakah sudah? Sudah selesai anak-anak mengisi Google Form-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk tugas pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk melengkapi proposal pasar tadi menjadi proposal yang lebih lengkap, meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3. Seperti itu ya, dikumpulkan minggu depan. Apa ya, ada yang kurang jelas? Baik, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Bila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.